Hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Jadi diagram lingkaran adalah salah satu bentuk penyajian data dengan bentuk lingkaran, sehingga disebut sebagai diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada dua macam, yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat, sehingga satuannya di sini yang digunakan adalah satuan derajat, di mana dalam satu lingkaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Seperti ini. Jadi dalam satu lingkaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Diagram lingkaran yang kedua adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jadi satuan yang digunakan di sini adalah satuan persen, di mana dalam satu lingkaran penuh nilainya adalah 100%. Jadi dalam satu lingkaran penuh ini nilainya adalah 100%. Sehingga bisa dikatakan bahwa jika dalam satu lingkaran itu adalah lingkaran penuh, itu artinya kalau derajat 360 derajat, kalau persen artinya 100%. Nah, yang pertama kita akan lebih banyak belajar tentang diagram lingkaran bentuk derajat. Masih ingat ya, dalam satu lingkaran penuh ini nanti sudutnya adalah 360 derajat. Dalam membuat diagram lingkaran perlu mengingat pecahan, penyederhanaan pecahan, dan sudut. Satu lingkaran penuh memiliki sudut 360 derajat. Tapi, bagaimana jika hanya ada 1/2 bagian lingkaran? Berapa derajat bagian lingkaran tersebut? Yuk mengulang sedikit. Ini adalah satu lingkaran penuh yang dibagi menjadi dua potongan sama besar, yaitu bagian kanan dan kiri. Di mana di bagian kanan dan kirinya itu pasti memiliki besar yang sama. Karena ini dibagi menjadi dua bagian, berarti setiap bagiannya bernilai 1/2 bagian. Misal kita akan menghitung salah satu sisinya, salah satu sisi kanan atau salah satu sisi yang kiri. Kita tahu bahwa salah satu sisinya tadi bernilai 1/2. 1/2 nanti akan dikalikan dengan sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Ingat ya bahwa angka satuan 360 derajat, bukan pecahan ya, angka biasa itu artinya itu kalau dipecahkan menjadi 360 derajat per 1. Sehingga nanti bisa disamadengankan 1/2 kali 360 derajat per 1. Di sini kalau pengalian pecahan atas dengan atas, bawah dengan bawah, atau pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini 1 dikalikan 360 derajat sama dengan 360 derajat. 2 kali 1, 2. Nanti hasilnya adalah 360 derajat per 2. Artinya per itu adalah dibagi, berarti 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Berarti dalam setengah lingkaran memiliki derajat sebesar 180 derajat. Jadi masing-masing sisinya, masing-masing bagian potongannya tadi yang bernilai 1/2 itu sudutnya adalah 180 derajat, dan di sini juga 180 derajat. Karena potongannya sama berarti sebesar sudutnya juga sama. Bagaimana cara kita mengetahui besar sudutnya? Kita biasa menggunakan busur derajat. Seperti ini juga derajatnya. Biasanya sampai dengan 180 derajat sehingga bentuknya adalah setengah lingkaran. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jika dalam satu lingkaran penuhnya dibagi menjadi 4 bagian, berarti nanti setiap bagiannya bernilai 1/4. Nah, 1/4 nanti bisa dihitung dengan mengalihkan dengan satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Nanti hasilnya akan diperoleh untuk masing-masing bagian adalah 90 derajat. Berikutnya adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Masih ingat ya, kalau dalam satu lingkaran penuh, berarti di situ nilainya adalah 100%. Bagaimana bisa mendapatkan 100%, atau 50%, atau 25%, atau persen yang lain? Masih ingat dengan materi pecahan, penyederhanaan pecahan, dan persen? Jadi ini sangat penting. Kenapa yang derajat tadi juga menggunakan pecahan, penyederhanaan pecahan? Yuk kita mengulang sedikit. Persen
itu sama dengan titik-titik per 100. Karena persen itu artinya per 100. Sehingga 100% itu sama dengan 100 per 100. Berarti dalam satu lingkaran penuh ini nilainya adalah 100 per 100 dalam pecahannya. Tapi bisa disingkat 100%. Bagaimana jika ada dua bagian dalam lingkaran itu? Seperti ini. Jadi satu lingkaran penuh dibagi menjadi dua bagian. Bagian kanan dan bagian kiri. Ini masih sama ya. Ini berarti setiap bagian bernilai 1 per 2 bagian. Ini juga yang satunya bernilai 1 per 2 bagian. Pecahan dari gambar tersebut adalah 1 per 2 untuk setiap bagian kanan dan 1 per 2 bagian yang kiri. Ini bagaimana cara mendapatkan persennya? Berapa persen jika 1 per 2? Nah, 1 per 2 itu tadi nanti dikalikan dengan persen utuh atau 100%. Ini juga bisa ditulis 1 per 2 dikali 100% per 1. Ingat ya, kalau angkanya itu bukan pecahan berarti dia itu bisa ditulis tambahi per 1 seperti ini. Kemudian dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilang kali pembilang. 1 kali 100% adalah 100%. 2 kali 1 adalah 2. Berarti 100% dibagi 2 sama dengan 50%. Sehingga nilai setiap setengah lingkaran adalah 50%. Jadi nilainya di sini untuk 1 per 2 bagian yang kanan 50% besar persennya. Dan untuk bagian kiri juga sama. 1 per 2 bagiannya bernilai 50%. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung jika di dalam lingkaran itu dibagi menjadi beberapa potongan. Nanti juga sama. Ada berapa pecahan di sini setiap bagiannya. Nanti dikalikan dengan 100%. Nanti kalau sudah dihitung akan diperolehlah dalam ini ada 4 potong berarti 1 per 4 ya setiap bagiannya. 1 per 4 bagian itu sama dengan 25%. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran dalam satuan derajat dari suatu data? Nah, di sini disampaikan tabel data hasil panen jagung bulan Januari sampai April 2020. Diperolehlah data sebagai berikut. Ada di bulan Januari jumlah panennya sebesar 5, Februari 10, Maret 35, April 40. Sehingga jumlah semua panen adalah 90. Terus kita menghitung. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dalam bentuk derajat, itu kita mencari jumlah datanya berdasarkan data bulan. Kalau di sini jumlah panen berdasarkan bulan dibagi jumlah semua panen dikalikan 360 derajat. Jadi dalam satu lingkaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Berarti pengalinya adalah 360 derajat. Ini adalah rumus pokoknya. Kemudian kita menghitung. Untuk yang pertama adalah bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini hasil panennya ada 5. Kemudian total semua panen dari Januari sampai April adalah 90, berarti 5 per 90. Nanti dikalikan 360 derajat. Sama dengan, karena kita tadi ingat ya, kalau dalam membuat diagram lingkaran itu kita harus mengingat pecahan, penyederhanaan pecahan, agar bisa mempermudah menghitungnya. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara menyederhanakan silang. Jadi, yang 90, yang jumlah semua panen tadi, disederhanakan. Yang 360 derajat juga disederhanakan. 90 dibagi 90 itu 1. 360 derajat dibagi 90 adalah 4 derajat. Jadi, di sini menggunakan konsepnya penyederhanaan pecahan dan pembaginya harus sama. Kalau 90 ya 90. Yang ini dibagi 60, yang ini pun juga dibagi dengan 90. Kemudian diperolehlah 5 per 1, karena 5-nya tepat ya, berarti 5 per 1 kali 4 derajat sama dengan
5/1 dikali 4 derajat per 1. Ingat tadi bahwa angka biasa itu bisa dibuat pecah menjadi per 1. 4/1. Yang penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang ya pengaliannya. 5 kali 4, 20. 1 kali 1, 1. Berarti 20 derajat dibagi 1 itu 20 derajat. Berarti nanti di bulan Januari itu besar derajatnya adalah 20 derajat. Berikutnya adalah di bulan Februari. Di bulan Februari ini jumlah panennya adalah 10, kemudian jumlah semuanya adalah 90. Sama ya kalau jumlah semua panen. Dan pengalinya sama 360 derajat. Nah, karena angkanya sama berarti kita masih menggunakan konsep tadi, disederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. Jadi sama ya, 90 dibagi 91, 360 derajat dibagi 94 derajat. Kemudian dihitung 10/1 kali 4 itu sama dengan 10/1 kali 4 derajat per 1. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. 10 kali 4 derajat, 40 derajat. 1 kali 1, 1. Sehingga diperoleh 40 derajat per 1. Atau bisa ditulis dengan 40 derajat. Jadi nanti bulan Februari besar derajatnya adalah 40 derajat. Kemudian di bulan Maret. Di bulan Maret itu derajatnya bisa kita hitung dengan seperti tadi. Karena di situ Maret jumlah panennya adalah 35. Terus jumlah semua panen itu 90, pengalinya sama 360 karena menggunakan rumus awal yang ini. Dan kita sederhanakan seperti tadi, berarti menjadi 35/1 kali 4 derajat itu bisa ditulis juga 35/1 kali 4 derajat per 1 sama dengan 140 derajat per 1. Atau bisa ditulis juga 140 derajat. Berarti nanti besar sudut untuk hasil panen bulan Maret itu adalah 140 derajat. Berikutnya adalah hasil panen bulan April. Di bulan April ini jumlah panennya 40. Ini nanti pengalinya sama ya, 360 derajat, terus jumlah panennya. Semuanya juga sama, 90 derajat. Masih sama kayak yang tadi yang atas. Terus bisa ditulis menjadi 40/1 kali 4 derajat. Itu bisa ditulis lagi menjadi 40/1 kali 4 derajat per 1. Sama dengan 40 kali 4 adalah 160. 1 kali 1, 1 berarti 160 derajat per 1. Itu bisa ditulis menjadi 160 derajat. Berarti nanti besar sudut di bulan Aprilnya itu adalah 160 derajat. Kita masih menggunakan data sebelumnya, di mana hasil panen pada bulan Januari sebesar 20 derajat, bulan Februari 40 derajat, bulan Maret 140 derajat, dan bulan April 160 derajat. Nah, di sini ada satu lingkaran penuh yang sudah disesuaikan bagian-bagian berdasarkan sudutnya. Yang paling kecil ini adalah hasil panen jagung Januari sebesar 20 derajat. Kemudian panen jagung Februari sudutnya sebesar 40 derajat. Kemudian ada panen jagung Maret di mana sudutnya 140 derajat. Kemudian panen jagung April dengan sudut 160 derajat. Nah, ini adalah hasil pengolahan data yang menghasilkan diagram lingkaran dengan satuan derajat. Nah, terus bagaimana cara membuat diagram lingkaran dalam satuan persen dari suatu data? Di sini ada data tabel, yaitu tabel data golongan darah siswa kelas 5 SD Sukajaya. Datanya sebagai berikut. Golongan darah A sebanyak 5 siswa, golongan darah B 20 siswa, golongan darah AB 25 siswa, golongan darah O 50 siswa. Total dari semua siswanya adalah 100 siswa. Bagaimana cara menghitung besar sudut setiap bagian potongannya nanti? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kalau yang awal tadi menggunakan pengalinya adalah 360 derajat, karena dalam satuan derajat. Nah, kali ini karena satuannya persen, sehingga pengalinya adalah 100%. Di mana cara menghitungnya adalah jumlah siswa berdasarkan golongan darah per jumlah siswa seluruhnya dikalikan dengan 100%.
kita akan menghitung untuk golongan darah A dulu. Golongan darah A itu ada 5 siswa per jumlah semua siswa adalah 100 dikalikan 100%. Ini bisa dihitung dengan menyederhanakan, biar lebih mudah. Jadi penyederhanaan itu bisa menggunakan pecahan atas dengan bawah alias pembilang dengan penyebut atau dengan silangnya. Nah, di sini yang digunakan adalah pembilang dan penyebutnya. Kita sederhanakan dibagi dengan angka yang sama. 5 dibagi 5 itu 1, 100 dibagi 5 itu 20, berarti 5/100 itu kalau disederhanakan menjadi 1/20. 1/20 kali 100% sama dengan 1/20 kali 100% per 1. Sama dengan 1 kali 100 adalah 100, 2 kali 1, 20 kali 1 adalah 20. Di sini berarti diperoleh 100% dibagi 20. Itu sama dengan 5%. Jadi nanti golongan darah A besar persenannya dalam lingkaran adalah 5%. Selanjutnya adalah golongan darah B. Golongan darah B itu jumlah siswanya ada 20. 20/100 dikali 100%. Ini juga sama ya, disederhanakan seperti tadi. Dibagi dengan angka yang sama. 20 dibagi 20, 100 bagi 20. Jadi dibaginya menggunakan angka yang kira-kira bisa dibagi dengan angka yang sama. Karena ini adalah 20 dan ini 100, dua-duanya itu bisa dibagi dengan 20. 20 bagi 21, 100 bagi 20, 5. Jadi 1/5 kali 100% sama dengan 1/5 kali 100% per 1. Nanti bisa ditulis 1 kali 100% sama dengan 100%. 5 kali 1 sama dengan 5. Nanti diperoleh hasil 100% dibagi 5 adalah 20%. Jadi nanti di dalam lingkaran golongan darah B itu persenannya adalah 20%. Kemudian untuk golongan darah AB. Golongan darah AB di sini jumlah siswanya adalah 25. Berarti 25 per jumlah semua siswa adalah 100, 25/100 kali 100%. Sama dengan 25/100 itu bisa disederhanakan menjadi 1/4. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi menggunakan angka 25. 25 bagi 25, 1, 100 bagi 25, 4. Sehingga diperoleh 1/4 sebagai hasil sederhananya. 1/4 dikali 100% itu sama dengan 1/4 dikali 100% per 1. Sehingga diperoleh 1 kali 100% adalah 100%, 4 kali 1 adalah 4. Berarti 100% dibagi 4 adalah 25%. Jadi nanti di dalam lingkaran, golongan darah AB itu besar persenannya adalah 25%. Kemudian golongan darah yang terakhir adalah golongan darah O. Di sini golongan darah O memiliki jumlah siswa sebanyak 50 siswa. 50 per jumlah semua siswa adalah 100, 50/100 dikali 100%. Nanti juga bisa disederhanakan juga yang 50/100. Di sini 50 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi 50, sehingga yang 50 dibagi 50 itu adalah 1, yang 100 bagi 50 adalah 2. Berarti diperoleh pecahan sederhana dari 50/100 adalah 1/2. 1/2 nanti dikalikan 100%. Sehingga nanti bisa ditulis 1/2 dikali 100% sama dengan 1. Nanti dihitung, diperolehlah hasil 1 kali 100% adalah 100%, 2 kali 1 adalah 2. Sehingga diperoleh hasil 100% dibagi 2 itu sama dengan 50%. Jadi nanti golongan darah O di dalam lingkarannya itu memiliki persen sebesar 50%. Ini masih menggunakan data yang tadi ya. Golongan darah A 5%, golongan darah B 20%, golongan darah AB 25%, golongan darah O 50%. Nah, lingkarannya di sini sudah disesuaikan berdasarkan persennya. Yang paling kecil harusnya tahu golongan darah A sebesar 5%, golongan darah B 20%, golongan darah AB 25%, golongan darah O 50%. Nah, dari sini kelihatan ya, kalau 50% itu berarti 1/2 bagian.
karena ini dipotong setengah. Di sini ada satu lingkaran penuh yang bernilai 100%. Nah, dalam lingkaran di atas terpotong menjadi 100 potong. Jadi di sini dalam lingkaran penuh ini ada 100 potong. Nah, setiap potong lingkaran itu mewakili 1%. Ini untuk yang 100%. Ini adalah satu lingkaran penuh, di mana nilainya adalah 360 derajat. Lingkaran di bawah terpotong menjadi 360 potongan. Jadi di sini lingkarannya itu ada potongan sebanyak 360 potongan, dan setiap potongan lingkaran itu mewakili 1 derajat. Untuk lebih mudahnya seperti itu. Jadi ini yang persen maupun yang derajat itu kalau kita membayangkan itu adalah sebuah lingkaran penuh yang dipotong-potong, nanti itu akan menjadi, kalau yang persen ada 100 potongan, kalau yang 360 derajat itu ada 360 potongan. Kayak gitu. Untuk lebih jelasnya, kita akan menonton cara menghitung dan membuat diagram lingkaran, baik yang menggunakan derajat maupun yang menggunakan persen. Di sini kita memiliki tabel data golongan darah siswa SD, di mana di situ ada 4 golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah tersebut masing-masing untuk golongan darah A sebanyak 12 siswa, untuk yang B 18 siswa, untuk AB 24 siswa, untuk O 36 siswa. Jika dijumlah, total siswanya adalah 90 siswa. Nah, dari sini kita akan mencari derajat untuk setiap golongan darah yang nanti akan digambar dalam sebuah lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus pokoknya dulu. Gimana? Di situ ada jumlah siswa dibagi jumlah total dikali derajat satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Ini adalah rumus pokok yang digunakan dalam menghitung derajat pada data tabel ini. Yang pertama, kita akan mencari golongan darah A, yang berikutnya golongan darah B, kemudian AB, kemudian yang terakhir adalah golongan darah O. Kita menggunakan rumus pokok ini. Kita menggunakan rumus pokok ini, cuma siswanya golongan darah A 12, kemudian tipe, terus jumlah totalnya adalah 90 siswa, dikalikan 360 derajat untuk satu lingkaran. Nah, berarti ini nanti golongan darah A itu ada 12/90 bagian. Nah, sekarang kita akan mencari derajatnya. Ini 12/90 dikali 360. Derajatnya bisa ditulis 360 derajat per 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Bisa atas dengan bawah, pembilang dengan penyebut, atau silang kayak gini. Dan harus dibagi dengan angka yang sama. Untuk mempermudah, ini bisa disederhanakan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk yang kali ini kita sederhanakan silang, jadi pojok dengan pojok. Keduanya ini bisa dibagi dengan 90, sama-sama bisa dibagi dengan 90. Maka ini kita bagi 90, hasilnya 1, ini dibagi 90, hasilnya 4 derajat. Nah, sekarang tinggal dikalikan. 12 dikali 4, atau bisa kita tulis dulu, 12/1 kali 4 derajat per 1, biar lebih enak. Terus kita kalikan sekarang, 12 kali 4 derajat adalah 48 derajat per 1 kali 1 adalah 1, sehingga diperoleh untuk golongan darah A itu sebesar 48 derajat. Selanjutnya untuk yang golongan darah B. Golongan darah B di sini jumlah siswa ada 18 siswa, jumlah siswa ada 18 siswa. Kemudian untuk jumlah totalnya ada 90, pengalinya sama 360 derajat. Sama seperti tadi, kita tulis 18/90 kali 360 per 1. Kita bisa sederhanakan di sini karena memiliki penyebut dan pengali yang sama, maka bisa ditulis dengan angka yang sama karena sama-sama bisa dibagi 90, sehingga diperoleh 18/1 kali 4 derajat per 1. Sehingga kita bisa menghitung sekarang. 18 kali 4 derajat sama dengan
72 derajat per 1 kali 1, 1, sehingga diperoleh untuk golongan darah B itu besar derajatnya 72 derajat. Nah, sekarang yang golongan darah AB. Golongan darah AB itu memiliki jumlah siswa sebanyak 24 siswa per jumlah totalnya ada 90 siswa, dikalinya sama 360 derajat. Terus nanti bisa ditulis juga 24 per 90 kali 360 derajat per 1. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi sama seperti tadi, karena sama-sama bisa dibagi 90. Yang 360 derajat juga dibagi 90 hasilnya 4 derajat. Sehingga diperoleh 24 per 1 dikali 4 derajat per 1. Sehingga tinggal menghitung. 24 kali 4 derajat sebesar 96 derajat. Kemudian diper 1 kali 1-nya berapa? 1. Berarti untuk golongan darah AB besar derajatnya adalah 96 derajat. Sekarang yang terakhir, yang golongan darah O. Golongan darah O itu memiliki jumlah siswa sebanyak 36 per jumlah total seluruh siswa adalah 90 dikali 360 derajat. Kita tulis sama seperti tadi, 36 per 90 kali 360 derajat per 1. Ini bisa disederhanakan seperti tadi karena memiliki pengali dan penyebut yang sama. Otomatis masih bisa disederhanakan dengan dibagi 90. 90 bagi 91, 360 bagi 90 adalah 4 derajat. Sekarang kita hitung. Tulis dulu 36 per 1 dikali 4 derajat per 1. Dari sini kita bisa menghitung 36 kali 4 sehingga diperoleh 144 derajat per 1. Sehingga bisa ditulis 144 derajat. Sehingga jika ditotal untuk ke 4 derajat ini nanti juga akan berjumlah 360 derajat. Sehingga terbentuklah satu lingkaran penuh. Nah, selanjutnya kita akan membuat derajatnya di dalam sebuah lingkaran dengan menggunakan satu lingkaran kayak gini. Nah, untuk mencari sudutnya kita menggunakan busur derajat seperti ini. Seperti ini. Kita akan memulainya dengan satu titik tengah. Satu titik tengahnya dikira-kira misalnya di sini. Dan setelah itu kita membuat satu garis sebagai garis bantu. Satu saja, satu dari pinggir sampai dengan titik seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mencari golongan darah A itu besar sudutnya 48 derajat, berarti gambarnya yang di dalam lingkaran itu seperti apa. Yang pertama kita posisikan titik tengah pada busur pada titik tengah lingkaran yang sudah dibuat, dan garis yang satu tadi kita luruskan dengan garis 0 pada busur. Setelah itu kita cari angka 48 pada busur. 48 berarti di sekitar sini. Karena ini 40 berarti di sekitar sini. Di sini ini adalah sudut 48 derajat. Setelah itu kita garis dengan menggabungkan antara titik yang dibuat tadi dengan titik pusat lingkaran yang sudah ada tadi. Ini besar sudutnya adalah 48 derajat. Ini golongan darah A sebesar 48 derajat. Kemudian kita mencari golongan darah AB. Sama seperti tadi, kita tepatkan titik pada busur, titik tengah pada busur dengan titik tengah lingkaran, dan garis yang ini yang terakhir tadi kita luruskan dengan angka 0. Kemudian kita akan mencari angka 72 pada busur. Angka 72 berarti 70 di sini, 72-nya berarti geser ke sini. Di sini adalah besar 72 derajat. Sekarang kita garis antara titik tadi yang menggambarkan 72 derajat dan titik pusat lingkarannya. Golongan darah B sebesar 72 derajat. Kemudian kita mencari lagi untuk yang golongan darah AB. Sama seperti tadi, tepatkan pada titik pusatnya. Kemudian letakkan garis yang terakhir tadi pada garis 0 derajat, harus tepat 0. Kemudian kita cari 96 derajat. 90 di sini berarti 96-nya
geser ke sana. Di sini 96. Kemudian kita garis lagi. Golongan darah AB sebesar 96 derajat. Karena tinggal 1 berarti otomatis sisanya ini adalah golongan darah O sebesar 144 derajat. Ini adalah diagram lingkaran untuk mencari data golongan darah siswa SD seperti ini. Nah, ini untuk yang derajat. Selanjutnya kita akan belajar yang menggunakan persen. Datanya masih sama seperti tadi. Kita akan belajar cara menghitung yang menggunakan persen. Nah, karena tadi adalah data tabelnya, kita membuatnya dalam diagram lingkaran yang dalam bentuk derajat. Nah, kali ini adalah diagram lingkaran yang menggunakan persen. Datanya masih sama seperti tadi. Golongan darah A, B, AB, dan O, cuma siswanya juga sama. Rumusnya hanya diganti, yang tadi 360 derajat berarti diganti dengan persen sekarang. Jumlah siswa per jumlah total kita kalikan dengan satu lingkaran penuh, itu artinya 100%. Kemudian dari rumus yang ini kita bisa mencari untuk persen setiap golongan darah. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan yang terakhir golongan darah O. Kemudian di sini kita langsung memasukkan angkanya. Jumlah siswa untuk golongan darah A adalah 12, pernya 90, dikalinya 100%. Nah, dari sini kita juga bisa sederhanakan seperti tadi. Pojok dengan pojok, atas dengan bawah, terserah mana yang lebih mudah, itu yang bisa dipilih. Kemudian kita hitung dengan menyederhanakan. Karena ini ada angka 0, ini ada angka 0, berarti sama-sama bisa dibagi 10. Ini sisa 9, 90 bagi 10 adalah 9, 100 bagi 10 adalah 10. Berarti diperoleh 12 per 9 kali 10% per 1. Kalau ini masih bisa disederhanakan lagi, Yang ini masih bisa ya, bisa dibagi 3. 12 bagi 3, 4, 9 bagi 3, 3. Sehingga diperoleh 4 per 3 kali 10% per 1. Sekarang kita hitung, 4 kali 10% adalah 40% per 3 kali 1, 3. Berarti ini nanti 40%-nya dibagi 3, 13,33%. Nah, untuk gambarnya nanti sama seperti yang diagram lingkaran dalam bentuk derajat seperti ini nanti sama. Sehingga di sini untuk golongan darah A itu bentuk persennya adalah 13,3%. Nah, nanti ini bentuknya dalam lingkaran juga sama seperti yang derajat, berarti yang seperti ini nanti besarnya. Untuk yang B, AB, dan O bisa dihitung sama seperti tadi, bisa disederhanakan, kemudian dikali. Jadi, untuk membuat diagram lingkaran itu yang lebih mudah adalah dengan menggunakan derajat. Karena apa? Karena kita bisa mengukurnya dengan busur untuk membantu berapa besar sudut yang dibutuhkan dalam suatu diagram itu. Nah, dari diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu, kita bisa olah lagi dengan menggunakan persen dengan cara menghitung yang berbeda. Kalau derajat 360 derajat, kalau persen berarti 100%. Nanti untuk besar sudutnya sama, jadi yang 48 derajat itu nanti diganti dengan 13,3%. Begitu juga dengan yang lain, jika sudah ditemukan maka diganti dengan hasil persenannya. Lebih mudah jika mencarinya dengan menggunakan
derajat terlebih dahulu, baru bisa dicari dengan menggunakan persen untuk menghitungnya, untuk gambarnya sama.